Dan untuk di kelas orang ini kita bisa menyebut dia adalah kelas dasar atau super kelas. Dan untuk di kelas orang ini kita memiliki atribut ya atau encapsulation dengan modifier access private, karena atribut ini disembunyikan dari kelas lain dan hanya dapat diakses melalui metode getter dan setter. Dan untuk di kelas orang ini kita juga memiliki konstruktor ya. Dan untuk konstruktornya itu yang ada di publik orang, string nama, integer umur, dan dis nama dengan nama, dan dis umur sama dengan umur. Dan itu digunakan untuk mengatur nilai awal dari atribut nama dan umur ya. Dan untuk aksesor atau bisa disebut dengan getter ya, ini memungkinkan pengambilan nilai dari atribut nama dan umur di luar kelas orang. Dan untuk mutator atau setternya, ini memungkinkan perubahan nilai dari atribut nama dan umur di luar kelas orang. Dan untuk metode public void perkenalkan, ini mencetak pesan perkenalkan yang menggunakan atribut nama dan umur. Ini termasuk ke metode umum yang dapat digunakan oleh kelas turunan untuk memperkenalkan diri. Dan untuk di konsep yang kita cakup di sini kita bisa mendapatkan encapsulation, konstruktor, dan juga metode. Untuk di kelas mahasiswa kita ini termasuk ke kelas subkelas ya. Dan untuk di kelas siswa ini, mahasiswa ini kita ada memiliki pewarisan atau inheritance yang untuk mewarisi atribut dari metode orang, dari kelas orang gitu. Dan untuk salah satunya kita juga memiliki atribut tambahan yaitu private string untuk name. Dan kita juga memiliki konstruktor untuk memanggil konstruktor di kelas orang dengan keyword super. Dan untuk sebutannya ya untuk menganalisis atribut nama, umur, dan serta menganalisis atribut name. Jadi kita memiliki 3 ya. Dan untuk aksesor atau getternya dan mutator ya, dan mutator itu masuknya ke setter ya, itu digunakan untuk mengakses dari mengubah nilai atribut name. Dan di sini kita juga menggunakan metode overriding ya. Ini untuk memanggil
metode perkenalan dari kelas induk orang, karena orang itu termasuk superkelas ya. Lalu menambahkan informasi khusus tentang NIM. Untuk di kelas dosen, kita ini termasuk ke subkelas ya, karena kita mengambil dari superkelas, yaitu kelas orang. Dan untuk di kelas dosen ini kita memiliki pewarisan atau inheritance lagi ya, dan kita selalu menggunakan keyword extends untuk mewarisi atribut dari metode kelas orang. Dan untuk atribut tambahannya untuk di kelas dosen adalah private string NIDN. Dan untuk konstruktor yang ada di kelas dosen, manggil konstruktor untuk orang dengan keyword super lagi ya, untuk menginisiasi atribut nama, umur, serta menginisiasi atribut NIDN ya. Dan untuk asesor dan mutatornya, untuk asesor itu adalah getter dan mutator adalah setter ya. Dan yang digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut dari NIDN ya, kita menggunakan itu. Di sini kita juga menggunakan operating ya, metode, karena kita memanggil metode perkenalkan dari kelas induk orang lagi.
Dan untuk di kelas main di sini sebagai titik masuk ya untuk program dari kelas orang, mahasiswa dan dosen. Dan di sini kita juga membuat objek ya. Jadi kita di sini memanggil metode mereka untuk menunjukkan bagaimana pewarisan atau inheritance itu, encapsulation dan polarism yang bekerja dalam program. Dan untuk penjelasan lebih detailnya, di main kelas ini kita membuat objek orang dan memanggil metode perkenalkan ya. Karena kita memanggil metode yang dipanggil untuk mencetak informasi dari kelas orang. Dan kita juga membuat objek mahasiswa, objek dosen. Di sini kita tetap menggunakan metode setter dan getter pada objek mahasiswa dan juga objek dosen. Di sini kita juga menggunakan metode untuk memanggil ketiga kelas itu ya, untuk kelas orang, mahasiswa dan juga dosen. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.